Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang hebat serta soleh dan yang solihah? Semoga kita semuanya senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita berada pada program belajar dari rumah, materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anak semuanya, bagi kalian yang belum pernah subscribe channel ini, silakan terlebih dahulu kalian subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan dalam pemberitahuan video-video pembelajaran pendidikan agama Islam berikutnya. Anak-anak semuanya, terlebih dahulu marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa sebelum belajar, agar kalian semuanya diberikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selamat belajar bagi kalian semuanya. Anak-anak semuanya, materi PAI kelas 4 hari ini yakni membahas tentang keutamaan sholat. Pada bab ini kita akan mempelajari keutamaan sholat dan hikmah ibadah sholat. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kemurahannya, sehingga kita bisa mengambil hikmah sholat tersebut. Amin. Sholat memiliki beberapa keutamaan. Di bawah ini ada beberapa keutamaan daripada sholat. Yang pertama, sholat termasuk rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Yang kedua, sholat diwajibkan atas muslim atau muslimah yang perintahnya disampaikan oleh Allah secara langsung. Yang ketiga, sholat merupakan amal perbuatan yang pertama kali akan ditanya pada hari kiamat. Dan yang keempat, sholat termasuk amal yang paling disukai oleh Allah. Kemudian yang kelima, sholat dapat menghapuskan kesalahan dan menghilangkan keburukan. Yang keenam, sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang ketujuh, orang yang khusyuk sholatnya akan mewarisi surga Firdaus. Dan yang kedelapan, sholat adalah sarana untuk mendapatkan pertolongan Allah. Sholat akan memberikan hikmah yang bermanfaat jika dilaksanakan dengan sempurna, yakni dengan memenuhi syarat rukun, khusyuk dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hambanya yang beriman. Melaksanakan sholat merupakan wujud ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sholat, seseorang tidak boleh melakukan gerakan yang bukan merupakan rukun sholat. Selain itu, ia tidak boleh mengucapkan sesuatu yang bukan bacaan sholat. Perkara apapun yang merusak pahala sholat harus dihindari. Sholat mengajarkan kita menaati semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Ketika melaksanakan sholat,
kita menyadari kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sholat, kita membaca bacaan sholat berisi pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga berdoa setelah melaksanakan sholat. Dengan melaksanakan sholat, kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap sholat fardu memiliki waktu tertentu. Sholat harus dilakukan pada waktunya. Sebagai anak muslim yang baik, kita harus melaksanakan sholat tepat waktu. Pelaksanaan ibadah sholat tidak boleh ditunda-tunda. Apabila mendengar azan, kita sebaiknya segera bersiap dan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dengan terbiasa melaksanakan sholat tepat waktu, kita akan menjadi anak yang disiplin. Sholat harus dilakukan secara tertib, mulai dari takbiratul ihram hingga salam. Sebagai anak soleh, kita harus melaksanakan sholat dengan gerakan dan bacaan secara tertib. Kita melakukan gerakan sujud setelah melakukan i'tidal. Duduk iftirosh kita lakukan pada rakaat kedua. Begitu pula dengan bacaan sholat. Surat Al-Fatihah kita baca setelah membaca doa iftitah. Ketertiban dalam melaksanakan sholat melatih kita hidup tertib dan teratur. Kita akan terbiasa melakukan aktivitas dengan tertib dan teratur. Sebelum melaksanakan sholat, kita diwajibkan membersihkan diri dan bersuci. Kita bersuci dari hadas dan najis. Kita bersuci dari hadas kecil dengan berwudu. Kebiasaan tersebut mengarahkan kita senantiasa hidup bersih dalam keseharian. Kita terbiasa menjaga kebersihan badan, pakaian, dan lingkungan di sekitar kita. Oleh karena itu, dengan ibadah sholat melatih kita hidup bersih. Dalam sholat kita melakukan sujud. Sujud kita lakukan dengan merendahkan kepala ke arah kiblat sambil memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gerakan dan bacaan tersebut melatih kita berperilaku rendah hati. Kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Manusia tidak dapat menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kita memahami bahwa setiap manusia memiliki kekurangan. Dengan demikian, kita dapat berperilaku rendah hati kepada orang lain. Ibadah sholat dilakukan dalam keadaan bersih dan suci. Ibadah sholat juga dilakukan dengan melakukan gerakan yang menyehatkan badan. Selain itu, bacaan dalam sholat merupakan doa dan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu dapat berdampak pada kesehatan rohani. Pada akhirnya, sholat dapat menenteramkan hati dan jiwa. Sholat sebaiknya dilakukan secara berjamaah. Bagi muslim perempuan, dianjurkan melaksanakan sholat berjamaah di rumah. Bagi muslim laki-laki, dianjurkan menunaikan sholat fardu berjamaah di masjid.
Dengan sholat berjamaah, umat Islam akan saling berjumpa dan berjabat tangan. Usai melaksanakan sholat berjamaah, setiap muslim saling bertanya tentang keadaan dan kesehatan masing-masing. Dengan demikian, persaudaraan umat Islam semakin kokoh. Sholat yang dilaksanakan secara berjamaah mengajarkan perilaku kerjasama. Sebelum memulai sholat, para jamaah merapikan shaf. Selanjutnya, semua jamaah melakukan setiap gerakan sholat bersama-sama. Anak-anak yang soleh dan yang solihah, demikian tadi penjelasan materi pelajaran hari ini. Selanjutnya adalah evaluasi dari pembelajaran ini dengan tujuan untuk mengukur kemampuan kalian dalam memahami materi ini. Silakan kerjakan dengan baik. Jangan lupa membaca bismillah terlebih dahulu.
Selanjutnya, marilah pembelajaran kali ini kita tutup dengan doa setelah belajar. Marilah kita baca bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma inni istaudiuka ma'alamtani fardudhu ilayya inda hajati wala tansani ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, sekian pembelajaran pada kesempatan hari ini. Tentunya jangan lupa subscribe video pembelajaran ini ya, guna penyempurnaan video pembelajaran berikutnya. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.